Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan perbedaan gelar untuk profesi keperawatan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah D3 ya guys. Jadi D3 itu merupakan salah satu pendidikan yang ditempuh selama 3 tahun. Kemudian untuk pendidikannya itu juga kebanyakan itu adalah praktikum atau praktek ya. Ada di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di layanan kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua itu pendidikan D3 juga memiliki waktu tempuh pendidikan selama 3 tahun atau 6 semester. Nah, di sini yang kita tahu bahwa berbeda juga ya dengan S1. Nanti kita bahas lagi untuk S1-nya itu apa saja. Kemudian untuk biayanya, untuk biaya pendidikan D3 itu juga ya mau dibilang berbeda ya dengan profesi, kemudian dengan sarjana keperawatan atau S1-nya itu memang juga berbeda karena tingkat pendidikan atau lama tempuh waktunya itu juga berbeda dengan S1. Oke guys, jadi setelah kita menempuh pendidikan selama 6 semester atau 3 tahun, kemudian akan didapatkan gelar yaitu AMD-CAP atau ahli media keperawatan. Kemudian yang kedua adalah D4 ya guys. Jadi di sini setelah kita menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun, kita juga bisa melanjutkan pendidikan ke D4. Jadi biasanya itu dari D3 bisa lanjutkan ke D4. Jadi kayak mengikuti jalur gitu. Kalau untuk D3 bisa juga sih lanjut ke S1, tetapi itu biasanya dinamakan dengan alih jenjang ya guys. Kita memilih untuk lanjut ke S1 dengan prinsip alih jenjang. Jadi kalau untuk D4 itu biasanya itu lama tempuhnya itu 4 tahun ya guys. Jadi D3 nya itu kan 3 tahun, berarti tambah 1 tahun atau 1,5 itu baru kita mendapatkan gelar STR CAP ya, Sarjana Terapan Keperawatan. Kemudian untuk biayanya juga sangat berbeda dengan D3 karena yang kita tahu bahwa kalau semakin lama kita kuliah otomatis semakin banyak pengeluaran yang kita keluarkan atau biaya juga semakin mahal gitu ya guys. Kemudian yang ketiga itu adalah S-CAP atau S1 ya guys. Nah, di sini yang kita tahu bahwa jika seseorang berpendidikan S1 atau lebih memilih kuliahnya itu S1, untuk S1 itu yang pertama pendidikannya itu 4 tahun. Itu kurang lebih 4 tahun. Kemudian biasanya juga untuk pendidikannya itu lebih banyak teorinya. Jadi biasanya kalau orang atau mahasiswa yang kuliahnya di S1 itu diwajibkan untuk melanjutkan ke profesi nurse karena di S1 itu lebih banyak ke teorinya dengan prakteknya. Kemudian yang berikutnya itu S1 juga itu memiliki lama tempuh waktu pendidikan itu selama 4 tahun atau 8 semester. Kemudian untuk S1 juga lebih banyak teorinya guys. Jadi kalau kita memilih untuk kuliah S1 keperawatan, otomatis kita lebih banyak mendapatkan teorinya dibandingkan dengan praktikumnya guys. Kalau pengalamannya kami atau pengalamannya saya itu memang lebih banyak teori ya guys. Jadi pengalaman saya sendiri waktu itu semester 2 kami sudah turun ke lahan, tapi waktunya tidak lama guys, cuman 2 minggu. Nah kemudian itu juga bukan cuman 1 kali, bukan cuman baru di semester 2 ya guys, tapi mulai dari semester 2 sampai semester 7 itu prakteknya cuman 2 minggu. Jadi begitu guys. Jadi untuk S1 itu prakteknya itu cuman sedikit, lebih banyaknya ke teori. Kemudian kita lanjut lagi untuk biayanya. Nah, di sini untuk biayanya juga berbeda dengan D3 dan juga D4, tapi tidak jauh beda ya guys kan. Kemudian yang berikutnya setelah
dari S1 otomatis kan untuk yang berpendidikan sarjana keperawatan atau S.Kep itu wajib melanjutkan pendidikan ke profesi nurse guys. Jadi di sini untuk profesi nurse itu lama waktu tempuhnya itu kurang lebih 1 tahun, kemudian itu 100% pure turun ke rumah sakit. Jadi tidak ada teori dan tidak ada tatap muka dengan dosen di kampus. Jadi itu lebih banyak ke lahan. Itu yang dinamakan profesi nurse. Nah, untuk gelarnya, kalau teman-teman sudah selesai dalam waktu 1 tahun atau 1,5 tahun, itu teman-teman semua akan mendapatkan gelar yang dinamakan NS. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan S1 digabung S.Kep Nurse, itu adalah gelar dari keperawatan. Kemudian di sini juga bukan cuman S1 yang bisa yang bisa lanjut profesi nurse. Tidak, di sini untuk sarjana terapan atau D4 itu juga bisa melanjutkan ke profesi nurse. Gitu ya guys. Jadi untuk biayanya juga memang kalau kita sudah melanjutkan ke profesi nurse itu biayanya lebih sedikit mahal ya guys. Jadi memang harus benar-benar mempersiapkan biaya, mempersiapkan diri untuk bisa melanjutkan ke profesi nurse. Oke guys, jadi di sini kan kita sudah selesai membahas ya dari D3, D4, kemudian S1 dilanjutkan ke profesi nurse. Itu benar-benar yang sudah saya ketahui, tapi untuk magister atau S2-nya itu memang saya tahu, maksudnya saya tahu karena memang kan kita punya dosen ya guys. Jadi atau punya teman yang sedang mengambil S2 itu kan memang kita ada sedikit pemahaman ya tentang S2. Di sini saya akan menggambarkan sedikit tentang apakah seorang perawat atau yang sudah memiliki S.Kep Nurse itu bisa lanjut ke magister atau tidak. Nah, di sini untuk jawabannya adalah sangat bisa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah selesai S.Kep Nurse, kepingin untuk lanjut menjadi seorang dosen ya guys. Jadi kalau kalian sudah lanjut ke magister, otomatis pekerjaan teman-teman itu kalau memang bisa kerja di rumah sakit, tapi lebih ke kalian itu mengajar mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar sebagai seorang perawat. Itu yang dinamakan dengan magister. Kemudian ada juga yang S3 atau doktor itu. Nanti untuk gelar S2-nya itu magister keperawatan atau MKEP ya guys. Jadi contohnya Domina Martiana Amleni S.Kep Nurse MKEP. Bercanda ya guys. Kemudian nanti untuk S3-nya itu adalah DR ya, doktor. Itu ya guys. Jadi untuk perawat ini bukan cuma sampai S3, nanti di S2 itu juga kalau teman-teman mau mengambil spesialis ya guys, contohnya spesialis anak, spesialis bedah, itu sangat bisa untuk bisa menambah wawasan kalian itu lebih mendalam lagi, itu juga sangat bisa guys. Jadi di sini untuk keperawatan, untuk pendidikan keperawatan itu bukan sempit ya guys, tapi sangat luas. Untuk rentan pendidikannya itu sama dengan profesi-profesi yang lain guys. Jadi itu adalah beberapa perbedaan dari tingkat pendidikan khususnya keperawatan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya tetap dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.